kedua negara, di mana masing-masing negara mendapatkan 6 poin. Indonesia berhasil menang di 2 pertandingan awal menghadapi Brunei dan Myanmar. Sementara itu Vietnam mampu menaklukkan 2 tim yang sebenarnya juga diunggulkan, Thailand dan Malaysia. Iya, sebuah peluang Mas, kita lihat terkena Mister Evan Dimas. Apakah sudah menjadi gol? Sudah gol. Oh yes, gol. Kapten kesebelasan Evan Dimas mengejutkan pertahanan Vietnam mencetak gol yang pertama. Indonesia 1, Vietnam 0. Bung Titis. Ya, luar biasa, tendangan yang sangat keras dan akurat dari Evan Dimas, membentur mistar dan memantul, sepertinya sudah melewati garis gawang, sehingga ini gol yang sangat cepat, Bung Valen. Iya, sih seperti yang terjadi ketika partai melawan Myanmar, gol yang datang begitu cepat. Betul, kita lihat di sini bagaimana sebuah keberanian dari Evan Dimas yang memang sudah dia lakukan sejak pertandingan pertama, tetapi kita lihat memang tidak terlihat jelas apakah melewati garis atau tidak, Bung Titis. Iya, kita melihat sebenarnya kepulan, ada semacam kepulan debu dari titik garis putih. Iya, masih belum jelas apakah sudah melewati garis, tapi hakim garis memutuskan bahwa itu adalah gol. Iya, kita lihat ada kepulan yang tadi Anda katakan ya, tapi wasit Haip Pasut Bong Sanit tetap menyatakan menjadi gol untuk Indonesia. Indonesia 1, Vietnam 0 ya. Memang kami pun terkejut di sini, pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, karena pertandingan baru berjalan beberapa detik dan Indonesia langsung menggempur pertahanan Vietnam yang 2 pertandingan sebelumnya juga begitu tampil luar biasa, mampu menaklukkan Thailand dan juga Malaysia. Kita lihat sebuah serangan coba dibangun oleh Nguyen Van Toan, lemparan ke dalam saja justru untuk Indonesia. Facu Roman memberikan lemparan ke dalam kepada rekannya di sana. Kita lihat yang ditempatkan sebelah kiri. Zulfiandi ternyata menempati posisi sayap kiri. Perebutan di lini tengah. Pelanggaran kepada Yama Pranata. Sambu Yama Pranata, pemain jebolan yang dan juga sampai saat ini masih bermain di SAD, tampil cukup baik selama 2 pertandingan awal ini. Langsung jauh ke depan, maksudnya ada Maldini di sayap kanan, tapi masih dikuasai oleh Van Trong. Ya, Van Trong kita lihat harus mengalami kebobolan di detik-detik awal. Tendangan langsung dari Evan Dimas membuat Indonesia sementara ini unggul 1 atas Vietnam. Okto Sitanggang, masih Okto Sitanggang kepada Maldini. Maldini mencoba mengirim bola di sayap kanan. Ada 2 pemain Vietnam menghalangi. Maldini masih mampu melewati. Maldini 3 pemain. Sayang sekali terlalu lama untuk memberikan umpan kepada rekannya di sana. Ya, ada satu momen ketika sebenarnya Maldini bisa menyodorkan bola kepada rekannya yang sudah berdiri bebas, tetapi dia lebih memilih untuk kembali membawa bola dan akhirnya bisa direbut oleh para pemain Vietnam. Mari kita lihat Zulfiandi tadi terus melakukan pressing sehingga pemain-pemain Vietnam harus berjibaku untuk mengamankan daerahnya sendiri. Zulfiandi di pertandingan pertama justru dimainkan sebagai pemain cadangan, kali ini menjadi pemain inti. Evan Dimas, sang kapten asal Surabaya, memberikan kepada Facu Roman. Facu Roman dari sayap kiri, crossing maksudnya kepada rekan di depan, dibuang saja. Kita lihat gemuruh pendukung Indonesia yang ada di Jayapura Sidoarjo. Ya, intensitas serangan yang sangat tinggi di menit-menit awal ini bisa mengejutkan pertahanan Vietnam, dan kemudian 1 gol yang tercipta oleh Evan Dimas dan itu juga akan menjadi shock terapi. Kita melihat bahwa sekarang Vietnam harus konsolidasi serius dan mereka juga akan berpikir untuk bisa keluar menyerang. Evan Dimas sudah melakukan tendangan bebas. Masih Evan Dimas sangat percaya diri. Evan Dimas berikan crossing, masih dihalau oleh pemain-pemain Vietnam. Dibuang lagi, kali ini mampu dikuasai oleh Luang Xuan Tro. Kembali kepada Luang Xuan Tro, bermain di daerahnya sendiri. Para pemain Vietnam langsung kita lihat pressing yang dilakukan para pemain Indonesia. Garuda Muda melebar ke sebelah kiri. Cepat sekali tapi mampu dihalau oleh Sahrul Kurniawan. 2 jangkar kita, Sahrul Kurniawan dan Hansa Muyama Pranata, tentu kita harapkan mampu bermain dengan tenang, dengan konsisten, dengan dingin, menghalau serangan-serangan cepat yang dimiliki oleh Vietnam. Luang Santrong lagi. Zulfiandi,
Evan Dimas begitu dominan di awal-awal babak yang pertama. Ya, tampak kita lihat yang lebih dipercaya terlebih dahulu adalah Zulfiandi dengan Okto Sitanggang. Sementara kita tahu ada dua pemain lagi, ada Hardianto dan juga Alkodar yang sebenarnya juga menjadi pilihan utama dari Indra Syafri. Iya, Alfomar memang tampil agak sedikit di bawah form ketika partai melawan Myanmar, dan Paulo untuk yang Sitanggang tampil gemilang setelah dia masuk sebagai pemain pengganti. Itu yang membuat pelatih Indra Syafri lebih memilih Okto Sitanggang untuk tampil sejak menit awal. Ya, kita akan lihat penampilan Okto Sitanggang, pemain dari Jember United ini akankah bisa memberikan yang terbaik juga dalam pertandingan kali ini. Dibuang langsung oleh Putu tadi. Coba memainkan tempo para pemain Vietnam. Wang Van Kan melebar kepada Levan Son, mampu diantisipasi. Kali ini Facuroman dijatuhkan dia. Pelanggaran untuk keuntungan Indonesia. Facuroman tadi cukup cepat melakukan overlapping. Ya, Facuroman itu pemain yang sangat agresif. Kita tahu dia sering kali membantu serangan dari sektor kiri. Dia punya kolaborasi yang bagus, apakah dengan Evan Dimas ataupun juga dengan Zulfiandi. Sang kapten Evan Dimas yang juga merupakan pemain PON Jatim di Riau di tahun 2012, memang diprediksi akan menjadi pemain besar bagi Indonesia tentunya. Evan Dimas tidak ada rekannya di sana. Okto Sitanggang tarik ke belakang, Sarul Kurniawan, berbahaya. Pelanggaran, Sarul Kurniawan terlepas tadi. Ya, pemain nomor 29 Nguyen Van Tuan ini juga harus diwaspadai, pergerakannya sangat cepat, sangat lincah. Ini pemain yang sudah menciptakan 2 gol untuk Vietnam sejauh ini. Nguyen Van Tuan. Kali ini serangan beralih untuk Indonesia. Mukhlis tadi masih dihalau oleh barisan pertahanan Vietnam, kembali dikuasai oleh Levan Trong, penjaga gawang dari Vietnam. Duel di udara, Facuroman, Zulfiandi, salah umpannya tadi dikuasai oleh para pemain kesebelasan Vietnam. Luang Xuan Trong menjadi motor serangan di lini tengah bagi Vietnam. Kali ini serangan untuk Vietnam cukup berbahaya. Nguyen Van Tuan cepat kita lihat berbagi dengan rekannya di sana. Luang Xuan Trong lagi terjatuh, dia bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kali ini bola untuk Indonesia. 5 pemain kita lihat sejajar untuk melakukan serangan balik, tetapi kembali patah di tengah. Cukup banyak kita lihat para pemain dari Vietnam maupun Indonesia berkumpul di lini tengah. Kali ini sudah cukup terbuka, berbahaya. Vietnam melakukan serangan, dibuang saja dengan cepat oleh Hansa Muyama Pranata. Ya, para pemain belakang, gelandang bertahan juga harus belajar dari apa yang terjadi ketika bertemu melawan Myanmar. Setelah menciptakan gol, mereka kebobolan hanya dalam jangka waktu 1 menit. Kali ini mereka sudah unggul 1-0 dan mereka punya kesempatan untuk konsolidasi lebih bagus lagi di sektor pertahanan. Salah umpan tadi kita lihat Pak, pemain Vietnam dikuasai oleh Raffi Murdianto, penjaga gawang Indonesia yang sepanjang 2 pertandingan kemarin baru kebobolan 1 gol berarti. Ya, pemain atau kiper yang punya refleks yang sangat bagus. Ya, buat 1 penyelamatan gemilang ketika bertemu melawan Myanmar. Trong Van Thi, komandan lapangan, komandan barisan belakang untuk Vietnam, melebar kepada Levan Son. Long ball yang tidak menemui sasaran tadi. Raffi Murdianto. Kita lihat juga umpan yang salah tetapi berbahaya. Kita lihat bukan direbut oleh Maldini, sayang sekali, kurang cepat. Dan penjaga gawang Vietnam Li Van Trong terjatuh. Apakah terkena kaki dari Maldini tadi? Sebuah refleks yang sebenarnya cepat dari Maldini, tetapi cukup berbahaya juga, Bung Titis. Ya, Maldini pergerakannya sangat cepat dan dia berada dalam posisi yang sangat bagus untuk bisa memanfaatkan kesalahan dari para pemain. Ditarik lagi ke belakang. Berbahaya, umpan yang sangat baik. Apa yang terjadi? Mampu diselamatkan oleh Raffi Murdianto, dibuang saja oleh Facuroman. Sebuah peluang dari Vietnam cukup berbahaya. Kali ini Okto Sitanggang melakukan serangan balik. Maksud
maksudnya kepada Maldini. Maksudnya kepada Maldini, tapi terlalu pelan umpan yang diberikan. Kembali kali ini serang untuk Vietnam. Onside. Pemirsa, apa yang terjadi? Peluang lagi-lagi dihalau oleh Raffi Murdianto. Istimewa sekali penampilan dari Raffi Murdianto di 11 menit awal ini. Luar biasa, 2 penyelamatan gemilang dilakukan oleh Raffi Murdianto. Ya, ini penjaga gawang masa depan bagi Indonesia, sangat berbakat, refleks bagus, pembacaan situasi lapangan juga sangat bagus. Lawan Myanmar, dia memperlihatkan satu refleks yang sangat gemilang, dan kali ini kembali gerakan kakinya bisa menghalau tendangan para pemain Vietnam, dan kembali ada satu upaya atau peluang emas dari Vietnam yang digagalkan oleh Raffi Murdianto. Ya, ini kita bisa lihat lini belakang harus benar-benar disiplin Ya, dan waspada terhadap serangan-serangan, dan juga tentunya tadi kita bisa lihat lupas dari pemain Vietnam. betul. Evan Dimas berduel di Okto Sitanggang. Evan Dimas mencari rekannya di sana, tidak mampu menghadapi Levanson. Yama Pranata, Pacu Roman. Oh, hampir saja terlepas tadi bola, kita lihat. Mukhlis tidak mampu menguasai bola. Terjatuh, pelanggaran dilakukan. Zulfiandi. Ya, nomor 9 dari Vietnam, Nguyen Van Toan. Ini harus menjadi catatan, harus menjadi perhatian. Kemudian juga Nguyen Chong Quong, gelandang serang yang posisinya berduet dengan Nguyen Van Toan. Ini 2 pemain yang sangat berbahaya dari Vietnam. 2 peluang tadi juga diciptakan dari pergerakan 2 pemain ini. Ya, kali ini sebuah long ball cukup berbahaya lagi. Peluang untuk Vietnam, tetapi masih bisa diantisipasi, masih bisa diamankan oleh Raffi Murdianto. Terlihat akan banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan Raffi Murdianto dalam pertandingan kali ini, mengingat saat ini Vietnam dalam keadaan tertinggal, dan kita tahu mereka memiliki pemain-pemain dengan kecepatan dan juga naluri mencetak gol yang tinggi. Peluang yang gagal untuk Indonesia. Mainkan tempo pertandingan, justru Vietnam kita lihat di skor sementara tertinggal atas Indonesia ini. Sarul Kurniawan, Maldini, mengotak-atik bola, Okto, Putu. Sarul Kurniawan, langsung ke depan, ada Okto di sana maksudnya kepada Mukhlis. Tidak menemui sasaran tadi umpan yang diberikan oleh Okto, kembali Putu. Pelanggaran ataukah offside, kita lihat. Untuk pertahanan dari Vietnam cukup beruntung kalau kita lihat gol yang dilesakan di menit-menit awal. Melihat sekarang kita dalam keadaan yang cukup tertekan. Ya, betul. Ini gol yang sangat mengejutkan tentunya bagi pertahanan Vietnam. Gol yang nilainya sangat besar untuk memberikan tekanan mental kepada para pemain Vietnam. Pacu Roman tadi coba melewati main Vietnam namun tidak mampu. Lempar ke dalam, Pacu Roman, Armain. Evan Dimas, Okto. Terbaca. Main Vietnam kali ini melebar ke sisi kiri maksudnya, tetapi terlalu jauh. Coach, kita lihat Indra Sapri juga terus berdiskusi. Pergerakan pemain Vietnam kali ini dari sisi kiri pertahanan Indonesia cukup berbahaya. Levanson ke depan maksudnya. Hakim garis sudah mengangkat bendera. Kita lihat apakah pelanggaran atau dalam posisi offside tadi, posisi yang dilakukan oleh Nguyen Chong Quong. Offside tampaknya Ya, betul. Nguyen Chong Quong sudah menciptakan 1 gol ketika membobol gawang Thailand. Kali ini Indonesia kelihatan lebih memainkan umpan-umpan panjang. Ya, ini harus hati-hati. Sebaiknya menghindari apa yang dilakukan ketika partai melawan Myanmar sebelumnya. Ketika tertekan, mendapatkan pressing yang sangat tinggi, mereka mudah sekali melepas bola lambung ke depan. Ya, Vietnam kembali menguasai lapangan, menguasai lini tengah, mampu diantisipasi oleh Yama Pranata. Bagus sekali Evan Dimas. Evan Dimas mengontrol bola, mencari rekannya. Sang Yama Pranata. Kembali kita lihat umpan jauh dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia.
diantisipasi oleh Putu. Menguasai bola kali ini Putu maksudnya kepada Maldini. Maldini melakukan lari, kita lihat cukup cepat melewati satu pemain, tetapi masih bisa terbaca dan diantisipasi oleh pemain belakang Vietnam tadi, Trong Van Kiet. Ya, kita melihat seharusnya memang seperti ini, cepat membaca pergerakan dari rekan sendiri. Kita melihat tadi Putu, melihat Maldini ada berada dalam posisi yang sangat bebas, umpan lambung dilepas. Sementara kita lihat lagu-lagu dukungan untuk Indonesia terus didengungkan di Sidoarjo. Tentunya kami juga mengajak Anda seluruh pemirsa MNC TV pencinta sepak bola untuk mendukung perjuangan Garuda Muda yang sedang berjuang menghadapi Vietnam kali ini. Dan sementara ini kita unggul 1-0. Padang dari serangan di Evan Dimas, salah umpan tadi Baju Roman memainkan tempo. Evan Dimas, motor serangan tengah, hati-hati Zulfiandi, salah kontrol bola tadi. Dan satu yang Pranata langsung umpan jauh lagi. Sebuah trik yang baik dari Maldini menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Putu dari sayap kanan, lemparan ke dalam. Ada Muklis. Disiplin kita lihat diperagakan para pemain Vietnam menghalau serangan dari tim Indonesia. Kali ini Nguyen Van Thuan dari sisi kanan Indonesia. Nguyen Van Thuan cukup berbahaya kali ini, kerjasama dengan Cumpok. Van Thuan, oh, bisa diselamatkan oleh Raffi Nurdianto. Lagi-lagi terbuka lini pertahanan Indonesia. Betul, lagi-lagi Nguyen Van Thuan ini pemain yang sangat lincah. Kita melihat kecerdasannya dalam membaca posisi yang kosong di antara Syahrul Kurniawan dan juga Hansamu yang Pratama. Jadi memang jadi pekerjaan keras bagi Syahrul Kurniawan untuk bisa menghadang Nguyen Van Thuan. Langsung jauh Raffi Nurdianto kepada Muklis, maksudnya di depan ada Evan Dimas. Muklis kontrol dia, tidak terjangkau tadi Maldini. Cepat gerakan Pamduk Hui melewati Putu. Pamduk Hui pada Nguyen Van Thuan. Nguyen Van Thuan bisa dihalau oleh Zulfiandi. Tenang dia, Evan Dimas, Zulfiandi, baik sekali Baju Roman. Langsung lagi umpan jauh, maksudnya kepada Armain. Zulfiandi, Evan Dimas, pemain akan juga sempat mendapatkan teknik bermain langsung dari Pep Guardiola. Putu cukup membingungkan, kita lihat para pemain Vietnam sangat disiplin mengawal satu persatu pemain Indonesia. Okto Sitanggang bisa dikuasai oleh Van Trom. Panduk Hui kepada Pak Hon Van Kan. Trong Van Kiet. Tenang sekali para pemain Vietnam kali ini menguasai jalannya pertandingan dari kaki ke kaki. Kali ini melebar ke sebelah kanan. Levanson. Long Xuan Trong kali tidak mampu direbut. Walaupun Okto sudah berjibaku tadi kita lihat. Lagi-lagi kerjasama 1-2. Oh, terjatuh. Tran Hudong Tru cukup nyaman para pemain Vietnam memainkan bola kali ini. Mutilis. Ya betul, pressing yang memang belum terlihat ketat sekali dari para pemain barisan gelandang timnas. Dan kita melihat juga mereka mudah sekali melepas bola ketika mendapatkan atau berhasil merebut bola. Iya, dan yang main terkena kartu kuning. Ya, sangat disayangkan. Supaya untuk build up permainan itu yang masih belum terlihat dari timnas. Ya, kembali kita lihat. Okto tidak mampu memenangkan duel di lini tengah tadi. Nguyen Van Thuan
Hudong Truk. Lok Sontrong. Depan berbahaya. Berbahaya. Masih bisa dialog Pak Roman. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Indonesia sampai dengan menit jelang menit ke-25 ini walaupun unggul 1-0 berada di bawah tekanan daripada serangan-serangan Vietnam yang mampu memainkan bola posisi cukup baik. Lemparan dalam maksudnya kepada Bolis. Kali gagal. Boyan Controk. Boyan Controk. Masih mampu dihalau oleh Sarul Kurniawan. Atau kesabaran dari para pemain Vietnam ini mempermainkan bola satu umpan satu-satu ini yang membuat barisan gelandang kita kesulitan. Ya, lemparan ke dalam lagi untuk Vietnam. Baik oleh Mulis. Tujukan kepada Nguyen Tung An. Vietnam masih menguasai bola. Out. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Untuk gede, main dari Diklat Ragunan. Main cukup apik di dua pertandingan awal juga. Dia menciptakan 1 gol bahkan kemarin. Ya. Kali ini Mulis yang dituju. Masih Mulis berdoa di sana tapi masih bisa dihalau. Nguyen Tung An. Ya, Sufian memanfaatkan tinggi tubuhnya tapi sayang umpannya tidak tuju pada Evan Dimas tadi. Pressing yang baik. Sarul Kurniawan, Pak Roman kali ini Pak Roman kembali kepada rekannya Yama Pranata. Yama Pranata masih 1-2 dengan rekannya di sana. Zulfiani, Yama Pranata, Zulfiani pada Putu. Ketenangan mulai diperlihatkan. Ya, Putu tetapi memilih untuk langsung melakukan umpan kali ke depan. Ya. Tidak saja diantisipasi. Lagi-lagi pola permainan seperti ini yang mudah dibaca. Tidak ada build-up permainan, tidak ada kesabaran untuk bisa memainkan bola di wilayah sendiri, langsung melepas bola ke depan. Vietnam. Ya, sama segitiga kita lihat yang baik dari Vietnam mengelabui Zulfiani. Masih mengotak-atik bola pemain Vietnam, masih bisa dihalau oleh kita. Okto Sutanggar cukup cepat memberikan umpan kepada Maldini yang berada di sayap kiri sekarang. Masih bisa dihalau lagi oleh pemain Vietnam. Kita lihat serangan yang dibangun oleh Tran Hudong Treut. Terobosan tadi maksudnya kepada Nguyen Chuang Phung. Okto langsung ke depan. Ada Armain maksudnya. Armain berlari di sana. Apa yang terjadi? Armain, sudah terjadi pelanggaran sebelumnya. Ya. Armain dan kali ini dipindahkan posisinya. Ya, betul. Ya, ini ada upaya dari Indra Syafri untuk membuka atau membuat banyak variasi serangan. Kita melihat ada upaya pencegahan pemain dan beberapa peluang tadi pagi ini di sektor kiri juga sudah memperlihatkan kecepatannya. Armain juga kali ini. Nguyen Chuang Phung juga turut membantu untuk memulai serangan. Kita lihat pemain depan dari Vietnam. Berbahaya kali ini ada Levanson berduel dengan Raffi Murdianto, terjatuh dia. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, sebuah keputusan yang tepat dari Raffi Murdianto, Bung Didis. Ya, Levanson sebenarnya posisinya adalah bek kanan, tapi dia begitu agresif membantu serangan hingga jauh ke depan. Ini kita melihat ada kepercayaan diri yang sangat tinggi dari para pemain Vietnam, terutama setelah mereka ketinggalan. Lok Sontrong menghadapi tendangan penjuru untuk Vietnam, kapten ke-11 dari Vietnam. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Indonesia harus kebobolan kali ini di menit ke-30. Melalui gol yang dirusakan oleh Pham Duc Huy. Mengambil heading dari tendangan penjuru Lok Sontrong satu-satu. Iya, kita melihat Pham Duc berada dalam posisi yang sangat bebas, free header. Kita melihat tanpa ada kawalan, bahkan tidak ada pemain yang berusaha Pham Duc Huy dalam melakukan loncatan bebas sekali kita melihat, sehingga dia bisa mengarahkan bola ke yang sulit dipukul oleh Raffi Murdianto. Nomor 19 kita melihat Zulfiani yang sebenarnya punya postur yang bagus, kita melakukan lompatan untuk mengganggu Pham Duc Huy. Jadi hanya terpana lihat bagaimana pemain Pham Duc Huy meloncat dan melakukan sundulan yang menghasilkan gol balasan. Ya, hanya terpaku
padahal sebenarnya kalau kita melihat postur dari Sulfiati yang begitu tinggi, sebenarnya dia bisa mengganggu pergerakan dari Pak Jokowi. Ya, 1-1 Indonesia menghadapi Vietnam. Pemirsa MNCTV dan seluruh pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Masih ada 15 menit di babak yang pertama dan tentunya masih ada babak kedua. Kita tentu berharap tim Garuda Muda, tim Garuda Jaya ini akan berhasil kembali melakukan atau mencetak gol balasan untuk memenangkan pertandingan ini. 1-1 dan gol dilesakan oleh Evan Dimas untuk Indonesia, sementara Pak Duk Hui untuk negara Vietnam. Kali kita lihat serangan oleh Vanson, back kanan yang sangat rajin melakukan overlapping, merepotkan pertahanan Indonesia kali ini. Apa yang dijanjikan Granson 2 tahun yang lalu dari Vietnam mulai terbukti bahwa mereka akan terpengaruh dari dukungan penonton. Iya betul, ini para pemain yang sudah berkumpul cukup lama, mereka sangat percaya diri, terutama dari pemain selanjutnya atau tempo permainan. Dan kita lihat juga pergerakan yang sangat cepat dari barisan penyerang Vietnam ini menyulitkan dua center back kita, yaitu Sahrul Kurniawan dan juga Hasanul Pratama. Ya, kita perlu melihat pemain-pemain Garuda Muda ini lebih tenang, lebih mampu mengontrol permainan, lebih bisa cermat, dan tentunya juga memainkan bola, menguasai bola untuk membuat sebuah serangan yang berbahaya. Ya betul, terutama memang tugas kita dalam memutus alur serangan mulai dari sektor tengah. Kita melihat Sulfiati tidak bisa bekerja sendirian, Evan Dimas, Paulus Sitakan juga harus membantu. Ya, kita lihat statistik shot on goal masing-masing Indonesia dan Vietnam berbanding angka 2-2. Skor tidak sama kali ini 1-1. Serangan untuk Vietnam kali ini terjatuh pemain Pham Duc Huy, pemain yang baru saja dicetak gol tadi dilakukan oleh Putu. Menunjukkan 1-1 dan Vietnam terus melancarkan serangan demi serangan dengan kerjasama yang begitu padu dan begitu kompak kalau kita melihat di babak yang pertama ini. Ya, organisasi permainan kita juga sangat rapi. Dan sebenarnya sudah diperhatikan oleh pelatih Indra Syafri, terutama pengamatan dia terhadap pemain nomor 10, pemain nomor 9 dan nomor 7. Ini 3 pemain yang begitu sentral perannya di Vietnam. Gol Sontrong berbahaya tadi kali ini mampu diawal oleh Sang Yama Pranata, tetapi kembali mampu dikuasai oleh Lo Sontrong, kapten daripada Vietnam. Tenang saja untuk memainkan umpan 1-2. Kita lihat di tengah banyak pemain Indonesia, tekanan langsung kali ini melebar dari sebelah kanan Raffi Murdianto. Tendangan yang berhasil tadi dilakukan di tengah kerumunan pemain Indonesia mampu tetap dilakukan oleh Wang Tantung. Kali serangan untuk Vietnam. Apa yang terjadi untuk Indonesia? Kita lihat berbahaya, berbahaya. Dan kita lihat sebuah kesalahan berbuah maut untuk Indonesia karena kita lihat serangan dari Nguyen Van Thuan. Ya, akhirnya kita melihat Nguyen Van Thuan bisa membobol gawang timnas. Kita melihat justru kepanikan yang tampak dari barisan gelandang. Kepanikan setelah kebobolan 1 gol. Itu yang membuat mereka tidak terorganisasi dengan bagus. Bahkan kita bisa melihat dalam tayangan ulang yang ada di back tengah adalah Putu, Ya. yang seharusnya ada di sebelah kanan, mencoba membuang bola namun salah tendangan kita lihat, dan ada striker berbahaya ini. 3 gol sudah dilesakan Ya, oleh Nguyen Van Thuan dalam 3 pertandingan bertulis. ya, ini striker yang memang sangat berbahaya. Kalau di golnya cukup bagus, tepat dia, posisi bagus, dan kita melihat bahwa seharusnya ada perhatian khusus terhadap pemain nomor 9 Nguyen Van Thuan. Sejak menit awal dia sudah sering mendapatkan peluang yang bagus. Ya, Indonesia tertinggal kali ini 1-2 atas Vietnam. Masuki menit ke-35. Kita akan bisa lihat bagaimana respon daripada tim Indonesia. Kita berharap dukungan dari seluruh pemirsa MNCTV dan juga pecinta sepak bola dimanapun Anda berada untuk terus memberikan dukungan bagi tim Garuda Muda ini. Masih panjang pertandingan akan berlangsung. Masih ada 10 menit di babak yang pertama dan tentunya 1 kali 45 menit babak yang kedua. Apapun masih bisa terjadi. Kali ini Indonesia mencoba melakukan serangan, mudah saja terbaca. Lagi-lagi mudah terbaca oleh Thuong Van Thiet tadi. Berikan umpan saja kepada Levan Thuong. Tran Rudong Kru kali ini. Pelanggaran.
kepanikan. Itu adalah kata kunci yang tadi saya dengar dari Bu Titis. Iya, betul. Ketika setelah bobol mereka justru menimbulkan satu kesalahan. Kerja keras Sulfiandi 2019 yang baru saja melakukan pelanggaran terhadap Ian Chong Kuang. Dan yang menarik adalah bagaimana kita lihat walaupun dijaga, dikawal oleh 4-5 pemain Indonesia, pemain Vietnam tenang sekali dalam tetap melakukan organisasi umpan-umpan pendek sedari tadi. Iya betul, sepertinya memang agak tanggung posisi yang dihadapi oleh Maldini dan juga Ilhamuddin Amain. Mereka segan sekali untuk bisa membantu pertahanan karena memang mereka seringkali berada di posisi menyerang, terutama memanfaatkan serangan balik. Sehingga kita melihat dari Belanda yang sangat lemah, kalah 2 orang itu yang membuat mereka seringkali tertekan. Ya, tendangan bebas. Letakkan yang dulu Luang Swan Prong. Jarak yang potensial sudah diambil. Masih jauh dari Istar gawang Ratu Mugiato. Tendangan berada dilakukan oleh Tran Yudong Preu. Lagi-lagi pemain belakang Vietnam justru menjadi Augusto bebas. Ya, pergantian pemain. Maldini kelihatannya ditarik keluar dan digantikan oleh Dinan Yadian Javier. Ya, Maldini memang dalam beberapa momen seringkali tidak perlu terlalu sering membawa bola, tidak membagi bola pada ketika berada dalam posisi bebas sehingga membuat pelatih Indra Syafri memasukkan Dinan Yadian Javier. Pemain yang juga selalu tampil dalam 2 pertandingan sebelumnya sebagai pemain pengganti. Memang maksudnya adalah untuk memperbaiki serangan, terutama di sektor kiri. Kita akan lihat bagaimana kontribusi dari Dinan. Vietnam kembali masih menguasai ball position. Pelanggaran jadi tidak mampu untuk mengantisipasi pergerakan dari Nguyen Tuan Tan tadi kita lihat dalam tayangan ulang ya, terlambat tadi satuan kaki dari Arnold Sulfiandi tadi melebar sebelah kanan Vietnam. Menang sekali kita lihat penampilan dari para pemain Vietnam kali ini dibuang saja sekarang ke dalam untuk Vietnam. Tampak sekali bagaimana pemain Indonesia tidak lagi bisa menampilkan kreativitasnya paling tidak sampai dengan saat ini. Iya betul, cenderung berat dalam langkah karena memang ada sikap tekanan yang sangat tinggi dari pemain Vietnam. Levanson kalau Sulfiandi tendangan penjuru untuk Vietnam. Harus berhati-hati Indonesia kalau tidak mampu bola lagi karena kita tahu gol yang pertama tadi untuk Vietnam berawal dari tendangan penjuru dari sudut yang sama. Tapi kali ini sudah dilakukan dengan umpan pendek, berlompat atas Istar Rafi Mugiato, masih selamat gawang Indonesia. Heading yang dilakukan oleh Pak Dukui. Setengah menit, sekitar 30 detik lagi waktu babak yang pertama, waktu normal babak yang pertama akan berakhir. Satu pemain Vietnam terjatuh. Ya, Evan Dimas memang dari tadi bermain sangat tenang. 2 pemain terjatuh dibuang saja oleh para pemain Vietnam. Ada 2 pemain yang mengalami cedera. Kita lihat bagaimana Evan Dimas tampak berjuang sendiri dalam mempertahankan bola dan memberikan umpan 1-2 yang menjadi pilihannya. Ya, memang support terhadap Evan Dimas ini yang kurang karena memang pemain-pemain lain lebih cenderung membantu support pertahanan karena posisi atau situasi yang tertekan. Ya, terlihat masih terjatuh salah satu pemain Vietnam. 2 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Aipasut Phong Sanit. Berikan waktu juga bagi kedua kesebelasan untuk rehat sejenak. Ada momentum untuk keluar dari tekanan sebenarnya dan itu sudah diperlihatkan pada partai kedua lawan Myanmar terjadi persis seperti yang terjadi pada partai kali ini, yaitu
intensitas serangan yang sangat tinggi dari para pemain Vietnam, terutama di akhir pertandingan babak pertama. Tapi di babak kedua bisa lepas dari tekanan dengan memasukkan Paulus Tangkan. Nah, sekarang Paulus Tangkan sudah main dari awal. Menjadi pertanyaan serius apakah yang akan dipikirkan oleh pelatih Indra Syafri di babak kedua nanti. Kalau melihat barisan belakang masih ada Hergianto yang bisa coba dari talent. Ya. Kemudian juga Hendra Sandi Gunawan yang bisa dicoba. Alkomar juga masih mungkin dengan kemampuan fisik yang lebih segar dia bisa menjadi pembeda nanti babak kedua. Ya, dan itu kita nantikan apa yang akhirnya diputuskan oleh Coach Indra Syafri, mengingat juga tadi Malini sudah digantikan ya oleh Kinan tadi. Para ke dalam sudah dilakukan oleh Zulfiandi kepada Evan Dimas melebar kepada Facu Roman masih bisa direkan di sana. Ada Zulfiandi di tengah lapangan pertandingan masih mencoba membuka ruang pertahanan dari Vietnam yang bermain begitu disiplin. Kembali kepada Jama Pranata pada Saru Kurniawan, maksudnya terlalu jauh tapi masih ada Putu di sana di sebelah kanan. Putu Evan Dimas harus menjemput bola juga cukup jauh. Evan Dimas kali ini terus mencoba melakukan umpan-umpan pendek, mencoba menenangkan juga bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Hampir lagi salah umpan kali ini. Terjatuh pemain Vietnam, pelanggaran dilakukan oleh Buglis. Pelanggaran oleh Buglis, pressing yang begitu ketat dilakukan Vietnam sehingga membuat pemain-pemain Indonesia, kita lihat salah tingkah. Pemain-pemain Indonesia harus dipaksa untuk membuat bola jauh daripada umpan pendek. Dan wasit Pasut Kongsani Muklis dua pemain dari Vietnam masuk dengan umpan kepada Evan Dimas yang sudah bisa diawalkan Vietnam. Kita lihat pemirsa, tetapi Indonesia kembali menguasai bola. Salah umpan Yama Pranata berbahaya, dilakukan pelanggaran oleh Yama Pranata tadi kepada Nguyen Chong Pong. Ya, ada peningkatan performa di bawah kedua ini. Pertama, setelah kehilangan bola, pemain Vietnam berani sekali melakukan pressing langsung mengejar, mengambil kembali bola, untuk para pemain Vietnam yang memegang bola dan 3-4 pemain. Nah, ini yang tidak tampak di pertandingan babak pertama tadi. Langsung berusaha untuk merebut bola kembali setelah kehilangan bola. Ya, kartu kuning tampak diberikan tadi kepada Yama Pranata. Berarti sudah 2 pemain Indonesia yang terkena kartu kuning. Setelah tadi juga Armain, Ilham Armain terkena kartu kuning. Hati-hati tentunya bagi Yama Pranata dengan posisi dari kita lagi di belakang. Ya, Evan Dimas, playmaker Indonesia. Berikan umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Kinan tadi. Ada 2 pemain Vietnam. Kinan kembali langsung kejar, apakah berhasil mendapatkan bola? Tenang saja para pemain belakang Vietnam. Kali ini langsung ke depan, tetapi diantisipasi oleh pemain Indonesia. Masih ada Muklis di sana. Muklis berikan kepada Evan Dimas yang bergerak berputar melewati 3 pemain tadi. Memberikan umpan kali ini ke sayap kiri. Kita lihat ada Muklis di sana. Muklis kepada Okto, mencoba melalui 1 pemain. Apakah handsball atau tidak? Vietnam kembali berganti serangan dilakukan di awal babak yang kedua ini. Hati-hati, cukup berbahaya, masih bisa diawal oleh Sarul Kurniawan. Putu langsung jauh ke depan, maksudnya kepada Zulfiandi. Masih ada Evan Dimas, handsball dilakukan oleh Nguyen Chong. Ya, satu catatan mungkin dalam situasi sekarang tangan juga harus waspada. Jangan lupa juga pergerakan yang sangat cepat dari pemain nomor 9 dari Vietnam dengan satuan pemain yang selalu bergerak. Facu Roman berikan kepada Buglis. Sekarang lebih sering bergerak ke sebelah kiri. Kita bisa lihat dalam serangan babak yang kedua. Untuk lihat rekannya di sana ada Dinan Avier mencoba melakukan pergerakan mengelabui 2 pemain yang melakukan sprint. Kita lihat tetapi tidak mampu melewati pemain belakang Vietnam yang begitu militan dari tadi babak yang pertama, begitu lugas untuk bisa menghalau serangan Indonesia. Pambut Roy langsung ke depan tadi, maksudnya pada luar Sandro. Okto mengamankan bola, memberikan kepada Yama Pranata melebar lagi kepada Facu Roman, kembali lagi kepada Yama Pranata kepada Okto yang lebih tenang kali babak kedua pemain Indonesia. Sarul Kurniawan melihat rekannya Putu ada di sebelah kanan, mencoba melakukan serangan dengan lebih bersabar. Kita lihat ball position dilakukan oleh pemain Garuda Muda. Evan Dimas terus mendapat pressing dimanapun dia mengejar bola, selalu langsung ada pemain yang mengawalnya.
Dina kembali kepada Putu, masih bermain di area pertahanan Indonesia sendiri. Hati-hati, berbahaya. Zulfiandi terrebut bolanya. Kita lihat Vietnam kali ini mencoba melewati pemain Indonesia. Masih ada Salul Kurniawan dan Putu. Kita lihat Dinan Evan Dimas melihat temannya ada yang sedang berlari. Kita lihat di sini sebuah serangan Armain ada dua pemain di kawal. Armain tidak langsung. Kita lihat apakah Hextall bisa tidak. Sayang sekali peluang emas kembali didapatkan oleh Indonesia. Dengan terobosan, 2 kali terobosan bisa dilakukan. Apakah ini juga celah di Vietnam ternyata, Bung Titis? Ya, ada 2 peluang dalam situasi yang sangat mirip, Bung. Kita melihat Evan Dimas berada dalam situasi yang menentukan melepaskan bola kepada Armain. Ini persis seperti peluang pertama tadi ketika Okto dan juga Dinan Hafian melakukan hal yang serupa. Iya, Pak Roman kali ini lebih berani untuk menyerang. Pak Roman masih melakukan penetrasi. Pelanggaran sayang sekali. Ya, kita bisa lihat tadi sebuah serangan yang similar, sebuah serangan yang mirip tadi dilakukan oleh pemain Indonesia, dan itu juga 2 gol dilesakan ketika menghadapi Brunei. Iya, betul. Kita melihat ada sebuah kecerdasan dalam membaca garis pertahanan Vietnam yang naik begitu tinggi, dan positioning dari Ilham Udin dan juga pada peluang yang pertama tadi dengan Hafian bisa melihat celah dari garis pertahanan Vietnam itu. Ada 2 peluang jauh itu, 2 harapan jauh ini, tapi penyelesaiannya yang belum sempurna. Ya, ada perbedaan ketika babak pertama pemain Vietnam lebih banyak dijaga secara daerah oleh pemain kita, dan sekarang sudah lebih kepada man to man. Apakah sudah lebih efektif kita akan lihat bagaimana pressingnya langsung sepatu laporan bisa tentu, tapi juga membutuhkan fisik yang juga prima. Ya, betul. Saya kira 4 pemain Indonesia sejajar untuk halau lebih tinggi. Kali ini cukup berbahaya karena lolos. Main Vietnam ke sebelah kanan ada Levan Shot. Kita lihat kalau dia bertanding di sana apakah melakukan tendangan crossing atau ditarik lagi ke belakang. Masih tenang sekali untuk Vietnam, dibalik lagi pada Levan Shot sebelah kanan. 1-2 dengan peran juga begitu. Kemudian Watnan menanti di tengah, tapi kita lihat dari mengarah ke kiri ada peran juga lagi. Balik pada Levan Shot. Pintar sekali mereka tembok Vietnam dengan posisi 50-50 di babak yang kedua ini. Mungkin saya sendiri pada kali ini serangan dari Vietnam mencoba mencari celah, berbahaya. Ada Otto di sana, bagus sekali melakukan intercept tadi. Zulfiandi tidak mampu untuk melakukan steal tadi. Kali ini serangan dari Vietnam dibuang lagi. Ada Evan Dimas di sana. Kembali direbut oleh Vietnam. Memilih tendangan langsung berbahaya, pemirsa. Beruntung Raffi Murdianto mampu kembali menggagalkan serangan dari Vietnam. Masih Vietnam. Kali ini Indonesia. Dinan masukkan kepada Fajr Roman. Apakah terlalu jauh? Kita lihat Fajr Roman masih mampu dikuasai. Sayang sekali bola meninggalkan lapangan. Peluang berbahaya lagi dari Vietnam, Bung Titis. Ya, kita melihat tendangan yang sangat keras dan akurat tadi dilepaskan oleh Kok. Levan Shot tahan saja oleh Fajr Roman tadi, tapi kembali tidak mampu dikontrol oleh pemain Indonesia. Vietnam lagi dengan tenang, kita bisa lihat berikan rumah terobosan kali ini. Ditarik ke belakang lagi oleh Levan Shot. Begitu organisir pemain Vietnam dengan tenang memainkan tempo. Kali ini memilih untuk lepas. Kita lihat ada pemain di sana mampu dihalau oleh Putu. Berbahaya tadi Nguyen Pong Hudui lari dengan cepat dan mengontrol bola sempurna, tetapi tendangan gawang untuk Indonesia. Ya, kita melihat kembali setelah ada 2 peluang dari timnas, para pemain Vietnam rapi, berani, sabar dalam membangun serangan. Dan kita melihat bahwa mereka sangat sabar, matang sekali sebenarnya dalam memainkan bola. Ya, Putu, Evan Dimas, Okto, berbahaya, tapi masih mampu diambil oleh pemain Indonesia. Fajr Roman kali ini, Fajr Roman berikan ke kiri, ada Muhlis mencoba melewati hadangan dari pemain Vietnam, masih menarik-narik dia dengan bola di sana, memberikan ruang kepada Evan Dimas, tendangan langsung, Ya, ruang tembak yang sangat terbuka sebenarnya dari Evan Dimas. Ini bisa mengulangi apa yang dilakukan. Ini pertama dari kedua gol, tapi kali ini tendangan dari Evan Dimas dalam situasi yang sangat terbuka masih mampu. Tapi yang kita lihat memang perubahan justru Muhlis sekarang ada di sisi sayap, Bung Titis. Sisi kanan kita lihat
dipercayakan kepada Dinan, justru Armain tampaknya yang Armain seperti false. Ya, Armain kita melihat ada di posisi striker dan Chris Abidin seperti membuka ruang untuk Armain. Ya. Oh, berbahaya kali ini Vietnam, masih bisa dihalau. Serangan balik lagi Dinan, apa yang bisa dilakukan oleh Dinan? Dinan berikan kepada Evan Dimas, maksudnya melewati pemain Vietnam, masih Evan Dimas. Kontrol sangat baik, 2-3 pemain menarik dengan bola kita oleh Dimas, luar biasa kapten di sebelah dari Indonesia ini memberikan ruang pada Okto kepada Facu Roman. Oh, sayang Mulis terjatuh, masih ada Facu Roman membackup dia. Facu Roman dari sisi kanan permainan Vietnam berikan 1-2, sayang masih bisa dihalau. Evan Dimas luar biasa skill ketenangan yang dia punya. Utitis. Ya betul, bisa melewati 3 pemain Vietnam. Itu luar biasa apa yang dilakukan, dipertontonkan oleh Evan Dimas tadi. Hanya saja memang setelah itu para pemainnya juga bisa memberikan support yang bagus. Ya tentu harus dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain. Bagaimana kita bisa lihat seorang Evan Dimas kali Okto dihalau 2 pemain dan pelanggaran peluang untuk Indonesia. Kali ini tendangan bebas didapati oleh Indonesia di sebelah kanan pertahanan dari Vietnam setelah Okto tadi dijatuhkan. Ya, saya melihat ada pembacaan dari kelas Indrasati kelemahan dari Vietnam terutama di sektor bek kanan dan juga bek kiri, di mana Lee Fang Son dan juga Pang Putri ini pemain yang sering kali membantu serangan. Ada lubang di pertahanan di sektor kanan dan kiri dari Vietnam. Iya, setelah itu kita akan lihat bagaimana apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Kali ini ada tendangan bebas Evan Dimas dan kita lihat berburu di kedua Suwarto mendukung Indonesia. Tentunya juga akan berharap dimanapun Anda menyaksikan juga mendukung Indonesia. Sudah diambil tendangan bebas, berbahaya untuk Indonesia, masih mampu diblok oleh Lee Van Trong. Kembali di kaki Evan Dimas, memberikan lagi umpan masuk ke kotak penalti, maksudnya kepada Dinan. Bisa dihalau oleh pemain Vietnam. Ada Putu maksudnya kepada Dinan Putu, 1-2 yang baik. Salah umpan Putu, dibuang saja jauh ke depan oleh pemain Vietnam. Kurniawan tenang, ada Putu lepas kepada Ratu Mujianto, ada Yama Pranata di sana juga. Evan Dimas pemain yang belum memiliki audio max yang paling tinggi di antara rekan-rekan yang lain. Kita bisa lihat bagaimana mobilitas dan kemampuannya untuk maju dan mundur dengan sangat-sangat konstan di sepanjang pertandingan ini. Ya betul, disebut oleh pelatih Indrasati memiliki 60 di atas rata-rata rekannya yang rata-rata dari 65. Ya, kali ini serangan berbahaya oleh Pham Duc Choi untuk Vietnam. Pham Duc Choi diarahkan oleh Putu, masih berlari dia tetapi masih bisa jatuh terlalu jauh dari kontrol bola yang dia lakukan. Ada Raffi Budianto, kita lihat ini adalah Pham Duc Choi, pemain yang mencetak gol balasan tadi. Oh, sayang sekali tadi bola menjauh dari Ilham Armain. Sarul Kurniawan, Zulfiandi mulai berjalan umpan-umpan pendek yang memang menjadi ciri khas pemain-pemain Indonesia ini. Zulfiandi, Sarul Kurniawan pada Putu masuknya kepada Dinan. Kontrol bola yang baik dari Dinan dan kembali kita lihat sebuah sebenarnya peluang untuk bisa melakukan serangan balik, tapi Zulfiandi kurang cermat dalam kontrol bola. Vietnam kembali mencoba memainkan tempo ketika Indonesia mulai menaikkan tekanan dan menaikkan serangan-serangan yang dilakukan. Pak wasit Haif, maksud saya tendangan penjuru ataukah tendangan gawang? Pergerakan yang cukup baik dari Okto Dinan dan juga Ilhamuddin Armain. Ya, kita melihat kali ini setelah Evan Dimas dan tampil bagus, pemain-pemain lainnya berangkat dan juga motivasinya pulang kepada Okto dan juga Dinan. Evan Dimas sudah mengambil tendangan penjuru tadi. Zulfiandi, masih Indonesia mencoba mengontrol permainan, mencoba melakukan serangan-serangan mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Sarul Kurniawan kepada Evan Dimas. Sarul Kurniawan lagi, Evan Dimas. Sang playmaker untuk Indonesia. Untuk memilih untuk langsung mengumpan jauh tadi, mudah saja diantisipasi oleh para pemain Vietnam. Tenang saja, kita bisa lihat gerakan dari Ya, mulai panik para pemain Vietnam beberapa momen melakukan kesalahan sendiri. Ini
intensitas serangan yang tinggi ini harus dipertahankan kembali, jangan sampai kendor. Ya, Dinan Putu Zulfiandi Okto Yama Pranata Pak Suroman Bokris cari rekannya di sana. Zulfiandi 1-2, sayang sekali terbaca oleh para pemain Vietnam tadi. Kali ini Sarul Kurniawan cari rekannya di sana, semakin memberikan tekanan ke pemain Indonesia. Terlihat dari bagaimana para pemain belakang sekarang berada di mendekati garis tengah ketika Indonesia melakukan serangan. Sarul Kurniawan, Rashid Wilauke, pelatih yang memang diberikan keleluasaan untuk bisa membina pemain dalam satu tim dan juga mencari bibit-bibit pemain muda Vietnam. Sarul Kurniawan kembalikan kepada Raffi Murianto, belum bisa membuka barisan pertahanan dari Vietnam. Armain, adu lari kita lihat, ada Dinan berduel dengan Nguyen Kong Loi Doi. Iya, pelanggaran, sayang sekali, padahal tadi bola bisa diambil oleh Armain. Pergantian pemain, kita lihat pergantian pemain apakah akan dilakukan oleh Vietnam. Justru Nguyen Van Tuan, pemain yang mencetak gol, striker dari Vietnam, akan digantikan oleh Lam Tipong. Keputusan yang cukup mengejutkan memang apa yang dilakukan oleh Gracien Wilauke dengan menarik keluar pemain mereka yang paling berbahaya, Nguyen Van Tuan. Kita melihat apakah ini sebuah strategi untuk mencoba mempertahankan keunggulan 2-1 yang sudah didapat hingga menit ke-68 setelah ini. Iya, balik lapangan pertandingan pemirsa. Masih Indonesia tertinggal. Okto pada Evan Dimas kapten fantastik dari Indonesia. Kontrol yang tidak cermat dari Pak Suroman. Kalau kita lihat umpan-umpan yang diberikan oleh Evan Dimas tampak ini menemui sasaran, kebanyakan atau rata-rata menemui sasaran di sini. Dia pemain yang paling berpengaruh, paling fundamental sejauh ini dalam menit awal juga, tetapi dapat ini performanya selalu sama dalam situasi yang selalu menguntungkan. Dan juga memang support dari rekan-rekannya yang terus diberikan oleh pertandingan itu. Iya, Dinan, gerakan dari kiri, terlalu sulit tadi umpan yang coba dia berikan kepada Okto. Zulfiandi dan Okto kita lihat kali ini lebih berperan dalam membackup Evan Dimas babak yang kedua. Yama Pranata, Pak Suroman, Chris maksudnya terlalu terburu-buru. Dibayang-bayang Pak Suroman, pemain yang baru masuk, Lam Tipong. Pelanggaran pemain Vietnam, 2 pemain Vietnam sekaligus terjatuh. Okto Sitanggang kali melakukan pelanggaran, sliding yang sedikit terlambat. Iya, dan ini berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Fatur Rahman. 2 kali kesalahan oleh Fatur Rahman. Apakah ini tanda atau pengaruh dengan stamina-nya? Dan memang Fatur Rahman sudah tampil penuh dalam 2 pertandingan pertama. Tambah kali ini dia juga terus tampil dan terus. Iya betul, kali ini sapuan yang tidak sempurna dari Zulfiandi berbahaya, masih scrimmage terjadi, tendangan langsung masih bisa dihalau oleh Yama Pranata. Serangan dari Dinan kali ini, Dinan masih lolos. Kenapa dia tidak memberikan kepada rekannya yang lebih kosong, kali berbahaya tapi offside. Ya, kesalahan tadi dilakukan oleh Dinan, padahal sebenarnya Evan Dimas di sebelah kanan yang berada dalam posisi yang lebih bebas. Betul. Kita lihat ada kode pergantian pemain.
Indonesia ternyata bakal berganti pemain. Kita lihat Dimas Derajat masuk menggantikan Muklis. Ya, Muklis memang tidak berkembang sepanjang pertandingan kali ini, meskipun sudah dicoba beberapa posisi sebagai striker dan kemudian digeser ke kiri. Dan kali ini dicoba memasukkan pemain Dimas Derajat, yang pemainnya masih muda sebenarnya Bu, 16 tahun, tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba ketika Muklis ini sejauh ini sudah menunjukkan performa yang positif. Ya, Dimas Derajat apakah memberikan perubahan? Kali ini Evan Dimas kepada Dinan. Dinan mencoba melakukan penetrasi dari sebelah kanan. Masih Dimas melakukan pergerakan, satu pemain coba melewati satu pemain, terjatuh dia. Apakah pelanggaran? Apakah pelanggaran? Pemirsa, kita lihat terjatuh duel yang menarik. Kita lihat antara Dinan dengan Nguyen Phuong Hong Bui. Ya, tampak tendangan bebas untuk Indonesia. Tampak sekali bahwa di sini pergerakan dari Dinan cukup merepotkan. Ya, pertahanan dari Vietnam. Dinan sejauh ini memang sangat konsisten berada dari posisi lini serang di sayap kanan, selalu memberikan ancaman kepada back kiri dari Vietnam, Pham Thu Thuy. Kita lihat bagaimana para pendukung Indonesia yang menghadapi Gelora Sidoarjo terus memberikan dukungan yang maksimal kepada Garuda Muda. Tendangan bebas diambil oleh Evan Dimas. Sudah diambil, bisa diantisipasi oleh pemain belakang Vietnam. Okto menangkan duel lagi tapi memberikan lemparan ke dalam. Oh, ternyata belum. Maniawan Evan Dimas. Jadi hati-hati ada para pemain Vietnam yang terus kali ini disiplin sekali dan dapat berusaha mempertahankan kedudukan 1-2 ini terlebih dahulu. Oh, pelanggaran tadi. Sarul Kurniawan menjegal Nguyen Chong Phuong. Sering sekali sebenarnya kita sudah mendapat bola tetapi kemudian terlepas lagi begitu. Ya, terlepas karena sebuah kesalahan yang kali dilakukan oleh para pemain. Kita melihat beberapa kali baik itu Putu menjadi antara dia Sahul dan juga Fatur Rahman yang berpengaruh terutama dalam momen-momen atau momen yang krusial seperti ini. Ya, kali ini berbahaya. Pelanggaran Lantipong. Fatur Rahman jauh pada Dimas Derajat. Ya, oh, ditangkap melakukan pelanggaran tadi. Kayaknya Dimas Derajat pemain yang baru masuk menggantikan striker Muklis hari ini Saifullah. Dari penampilan pertama di turnamen ini bagi Dimas Derajat setelah dalam 2 pertandingan sebelumnya selalu menjadi cadangan. Dan Muklis saat ini yang selalu dipercaya, tapi kita sepanjang ini tadi belum melihat beberapa performa yang berhilang dari Muklis tadi. Iya. Vietnam jauh bangun serangan dibayang-bayangi oleh Dinan. Pergerakannya terus oleh Chung Phuong. Berbahaya. Tapi Nurdianto cepat membaca umpan yang dilakukan tadi. Lalu Armain, Evan Dimas, Okto, Fatur Rahman. Fatur Rahman bergerak ke sisi kiri. Ada Evan Dimas yang sudah ada di sana untuk mengatur serangan. Evan Dimas terus bergerak. Evan Dimas memberikan umpan terobosan tadi, maksudnya masih bisa diantisipasi. Kembali kepada Raffi Nurdianto. 10 menit waktu normal yang tersisa. Harap Indonesia bisa kembali menemukan performanya dan menemukan momen untuk bisa menyamakan kedudukan. Putu, Dinan, Putu, Okto, terburu-buru Okto maksudnya berikan kepada Dimas Derajat ataupun rekannya Dinan di sana. Gantian pemain lagi. Pham Thu Thuy kali ini pencetak gol untuk Vietnam digantikan oleh pemain bernomor 19 Nguyen Nguyen Thai. Ya, kali ini pemain belakang masuk
menggantikan Pak Dwi. Ini sudah terlihat intensitas atau keinginan dari pelatih Kasem Wilaumi terutama untuk pertandingan keunggulan di 10 menit terakhir. Dinan apakah melewati dua pemain tadi tidak bisa, masih dengan sangat disiplin pemain Vietnam. Masih sangat prima, kita lihat Ian Kokong dulu. Kemudian terobosan kepada Dinan. Baik, Dinan dari sisi kanan. Masih Dinan. Ini halangannya satu. Dua pemain Vietnam kali ini. Apa yang dilakukan oleh Dinan? Kita lihat mencari atau menunggu rekannya. Dinan. Oh, sebuah momen yang disia-siakan tadi. Ya, kita bisa melihat ada support dari bek kanan, yaitu Putu Budi Antara yang seharusnya membantu Dinan. Ya, Okto kali ini ditarik keluar dan masuk Hendra Sandi. Ya, ini pergantian terakhir yang dilakukan oleh pelatih Indra Kita Syafri. lihat tidak ada Abdul dan juga Kodar dan juga Ardianto. Tampaknya dua pemain ini memang sempat mengalami cedera juga ya. Ya. Kita tidak tahu apakah fisiknya kembali ke rumah sakit. Kali ini sentuhan yang baik dilakukan oleh Hendra dari pemain yang baru masuk dan menghasilkan tendangan bebas. Peluang untuk Indonesia, pemirsa MNC TV. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal, yang potensial untuk menjadi gol, akankah bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain Garuda Muda untuk menyeimbangkan kedudukan, di mana saat ini Indonesia tertinggal 1 atas Vietnam. Dan tampaknya pemain yang baru masuk yang akan mengeksekusi bola ini memiliki Hendra Sandi. Pemain yang baru saja masuk menghentikan Okto. Apa yang dilakukan? Oh, tendangan langsung tidak terarah. Kita lihat biasanya ini dia oleh Evan Dimas Bukit. Betul, dan tidak jelas tadi maksudnya kalau misalnya langsung mengacu gawang, tapi power tidak tampak. Ya. Tidak ada tenaga tendangan yang keras yang seharusnya berasal dari Hendra Sandi. Dan kalau misalnya pilihan itu adalah memberikan umpan ke depan gawang, sehingga sudah lebih banyak pemain kita dan ada menunggu umpan dari Hendra Sandi. Ya, sayang sebuah peluang yang terbuang. Armain. Masih Armain. Baik, kali ini Hendra Sandi lagi. Hendra Sandi terjatuh. Bukan merupakan sebuah pelanggaran kali ini Vietnam. Oh, baik sekali tadi ada pelanggaran, tetapi dianggap sebuah pelanggaran. Dianggap sebuah pelanggaran dan kita lihat dua pemain terjatuh. Mencoba menenangkan para pemain Indonesia. Wasit Kongsanit. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Menit-menit krusial, 5 menit lagi waktu normal tersisa. Indonesia masih tertinggal atas Vietnam. Benar mampu untuk memainkan tempo, kita lihat Vietnam ini bisa untuk mengulur-ulur waktu kalau pemain Vietnam dan menunda tendangan bebas. Sudah dilakukan. Ada Dinan di sana, tapi kemudian kembali diambil oleh para pemain Vietnam. Sekarang kepada Raffi Nurdianto. Raffi Nurdianto membangun serangan dari Yama Pranata. Main-main di kotak penalti cukup berbahaya, kita lihat. Evan Dimas mencoba menangkan duel tadi. Ya. Batu Roman. Masih Batu Roman.
tidak cermat dan dari Sandi tadi. Terobosan dihalau oleh Putu. Salah lagi, kita lihat Putu tadi tidak melihat ada lawan yang ada di belakangnya. Ini dianggap melakukan pelanggaran Putu kepada Lantipong. Kita belum bisa melihat pemain-pemain Indonesia kembali melakukan tekanan, melakukan sebuah serangan-serangan berbahaya. Kali ini justru Lantipong dari sisi kanan pertahanan Indonesia masih bisa diamankan oleh Sarul Kurniawan. Raffi Murdianto, jaga gawang Indonesia, kali ini cepat untuk mengambil ball kick. Mengingat sudah semakin dekat waktu yang tersisa dan Indonesia masih tertinggal, pemirsa. Ya, masih terus dimenangkan oleh Vietnam. Duel-duel tadi, bola-bola di udara tadi. Zulfiandi maksudnya mencoba melewati tapi tidak bisa dan ternyata dianggap pelanggaran. Keuntungan untuk Indonesia kali ini. Lagi-lagi salah umpan di tengah menit-menit krusial ini. Tentu diperlukan ketenangan, akurasi dari para pemain Indonesia. Evan Dimas terus menunjukkan keistimewaannya. Kapten yang luar biasa ini perlu diimbangi oleh rekan-rekan yang lain tentunya. Hendra Sandi, pemain yang baru masuk. Evan Dimas, Zulfiandi, Pacu Roman terjatuh. Kita lihat Hendra Sandi. Ya, terlalu banyak kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh para pemain timnas. Kita lihat dalam waktu yang beruntun dilakukan oleh Zulfiandi, Putu Budi Antara. Memang betul seperti yang dikatakan oleh Valen bahwa Evan Dimas di sini butuh support. Dia tampil konsisten, tapi support dari rekan-rekan yang sejauh ini belum tampak. Iya, kita lihat ada pemain Vietnam yang terjatuh dan tampak kesakitan. Apakah memang ini benar dilanggar ataukah kita tahu menit-menit akhir dan kita tahu juga Armani tadi sudah terkena kartu kuning. Ya, tampak perebutan bola sebenarnya. Oh, kemudian kelihatan ada injakan setelah itu tipis. Dan tadi play on lempar ke dalam untuk Indonesia. Armain dari sisi kiri crossing. Menghasilkan tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Indonesia. Akankah Indonesia bisa menyamakan kedudukan dengan tendangan penjuru ini? Menjadi peluang yang tentu harus bisa dimanfaatkan, harus bisa dimaksimalkan, dan harus bisa membuat Indonesia kembali mencetak gol. Evan Dimas. Heading, bola terlepas dari penjaga gol, terlepas lagi. Masih ada pemain belakang Vietnam. Benturan antara Levan Trong dengan pemain belakang Vietnam kita lihat terjatuh tapi bola masih berjalan. Ya, sayang sekali tadi ada duel kita melihat ada kesalahan dari Levan Trong dalam mengambil bola. Ada bola dari Zulfiandi dan juga ada insiden kita lihat di sini. Mudah-mudahan tidak terpancing pemain Indonesia. Mudah-mudahan tidak terpancing. Kita tahu ini menit-menit akhir dan ada pemain Vietnam yang memang sedang terjatuh. Ya, kita lihat wasit mencoba untuk berbicara kepada Evan Dimas tentang rekan-rekannya Bung Idris. Ya, betul. Memang ada tampak upaya dari para pemain Vietnam untuk melambat waktu killing time karena mereka masih jauh dan situasi tertekan, dan kita lihat juga dalam menit akhir ini intensitas serangan yang tinggi dari para pemain timnas. Jadi walaupun sudah mampu dipatahkan tetapi bola kembali dikuasai para pemain Vietnam. Tidak ada pemain Indonesia yang menjemput. Vietnam masih mengurung pertahanan Indonesia. Berbahaya. Tendangan langsung berbahaya. Dilakukan oleh Lantipong tadi. Kembali kita melihat ada penyelamatan dari Raffi Murdianto untuk menahan tendangan dari Lantipong. Ya,
luar biasa pengamatan dari Raffi Nurdianto. Betul sekali, kita lihat di sini pemain-pemain Indonesia memberikan celah bagi Lampung, pemain yang baru masuk tadi. Beruntung Raffi Nurdianto tampil on fire dalam laga kali ini. Ada 3-4 keselamatan kecilnya yang dilakukan Raffi Nurdianto sepanjang pertandingan kali ini. Ya, menit akhir kita lihat Vietnam semakin mencoba untuk bisa membuang waktu yang tersisa. Masih ada 1 menit. Raffi Nurdianto, apa yang akan terjadi? Kita lihat Raffi Nurdianto memilih untuk melakukan tendangan ke depan. Masih ada beberapa detik waktu yang tersisa untuk Indonesia. Ada Zidane di sana, Zidane menangkan duel. Sayang, kembali lagi sudah terlihat jarak yang begitu jauh antar lini dari pemain Indonesia. Sudah terlalu jauh kita lihat antar lini. Kita bisa dapat lihat ketika pemain Indonesia mampu meraih bola juga, tidak ada pemain yang langsung bisa menjemputnya. Kali ini mencoba melakukan umpan-umpan jauh di detik-detik terakhir. Hendra Sandi dikembalikan lagi kepada Raffi Nurdianto. Raffi Nurdianto, ada Dimas Derajat, ada Dinan di depan. Putu kembali bisa dimatahkan. Fatur Rahman terbaca tadi umpan Fatur Rahman. Pelanggaran untuk Indonesia. Peluang terakhir di menit terakhir untuk Indonesia. Peluang terakhir, apa yang akan dilakukan? Fatur Rahman, umpan jauh ke depan. Dinan, tidak ada rekan yang membantu, tapi kemudian kita bisa lihat ada Dimas Derajat lemparan ke dalam untuk Indonesia. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Putu kali ini melakukan lemparan ke dalam. Putu berikan kepada Dinan mencoba menangkap bola. 2 pemain coba melewati, mendapatkan ruang. Dinan terlalu lama, kembali kepada pemain Indonesia Zulfiandi. Sebelah kiri ada Fatur Rahman, umpan lambung ke depan, ada Dinan, masih bisa diawas pemain-pemain Vietnam. Kali ini kita lihat tendangan langsung bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Ivan Kron. Tendangan yang cukup baik dari Hendra Sandi. Ya, Hendra Sandi sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi saya memang mengarah langsung kepada Evan Kron. Sebuah upaya yang serius kita menyamakan kedudukan setelah melakukan Dimas menit akhir ini. Iya. cinta berlabuh di dermaga. Ku telusuri karang terjal berliku, tak peduli pasir yang melukai. Aku pasrah dalam